Kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Ialah firman-Mu menuntun langkah hidup kami, menerangi perjalanan hidup kami. Curahkan Roh Kudus double porsi, Roh Allah yang maha sempurna, yang telah Engkau janjikan. Limpahi kami dengan kasih setia Tuhan. Urapi setiap pribadi, urapi kami hamba-Mu, bubuhkan lidah hikmat, kuasa makrifat, mengalir melimpah dalam kehidupan kami hamba-Mu. Melimpah untuk setiap pribadi kekasih-kekasih. Berkat-Mu limpah dalam ibadah ini. Untuk setiap pribadi kami yang mendengarkan dan melakukan firman, diberkati setiap anak-anak yang mendengarkan firman ini, dimanapun mereka berada, dilawat oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, dibela oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh kemurahan Tuhan, kita berbakti, memuji, memuliakan nama Tuhan. Saudara sangat dikasihi Tuhan, amin. Ini sesi ketiga saya sampaikan mengenai Paskah, kematian dan kebangkitan Kristus memulihkan. Saudara mau dipulihkan? Saudara mau dipulihkan? Sesi kedua sudah saya sampaikan minggu yang lalu, dipulihkan, kita berdamai dengan Allah, kita mendapatkan anugerah pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus. Segala dosa-dosa kita dihapus. Ibarat kita memiliki hutang 10.000 talenta. Satu talenta isinya adalah 6.000 dinar. Itu sudah dijelaskan minggu yang lalu. Dan di sana ada kisah dalam Injil Matius pasal 18, dari ayat yang telah kita baca pelajari di sana. Saudara mendapatkan kasih dan rahmat, anugerah. Kalau anugerah itu tidak dilimpahkan untuk sesama, artinya saling mengampuni, anugerah itu ditarik oleh Allah. Sehingga di sana diumpamakan seorang raja yang mengadakan perhitungan. Seorang hamba yang diadakan memiliki hutang 10.000 talenta. Raja mengatakan, jual orang ini dan jual istri dan anak-anaknya. Seorang hamba itu tunduk, merendahkan hati, mohon ampun, mohon belas kasihan, mohon kesempatan. Dia sujud di depan raja. Kunci di situ, saudara. Kunci sujud menyembah. Akhirnya raja berbelas kasihan, dibebaskan hutang itu, dibebaskan hukuman untuk pribadi orang itu, untuk istrinya, untuk anak-anaknya, dibebaskan. Hutang yang 10.000 talenta dibebaskan. Setelah itu saudara, dia memiliki teman. Temannya itu berhutang kepada hamba yang dibebaskan hutang 10.000 talenta tadi. Hutangnya cuma 100 dinar. Seorang hamba itu, dia mencekik leher temannya itu dan menyerahkan kepada Al-Gojo dan dimasukkan ke penjara. Padahal temannya sudah sujud minta ampun, tidak diberi kesempatan. Teman dari seorang hamba yang dibebaskan hutangnya 10.000 talenta itu lapor kepada raja. Raja, ini seorang hamba ini sudah dibebaskan hutangnya. Temannya cuma punya hutang 100 dinar. Temannya itu disiksa, langsung masukkan penjara. Dia tidak berbelas kasihan. Akhirnya saudara, hamba yang sudah dibebaskan tadi dicabut pembebasan itu. Langsung hamba itu didera, langsung masukkan penjara.
istri anaknya sengsara. Jadi pelajaran pengampunan berdamai untuk sesama itu nilainya adalah senilai korban Kristus. Dosa kita di hadapan Allah ibarat digambarkan 10.000 talenta. Isinya di 10.000 talenta itu 60.000 juta dinar. 60.000 juta dinar, saudara. Pentingnya pengampunan dari Tuhan dan pentingnya menyalurkan pengampunan untuk sesama. Supaya apa? Kita mendapatkan anugerah sampai kita masuk ke hadirat Tuhan. Ini sesi kedua yang saya sampaikan minggu lalu. Kunci untuk saudara diberkati di dalam pasca kematian dan kebangkitan Kristus memulihkan. Sesi ketiga ini mengenai pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi dibarengi dengan iman, pengharapan dan kasih pada Allah dan kasih pada sesama. Dilengkapi sampai sejauh itu. Siapa di antara saudara yang belum bisa mengampuni sesamanya? Siapa di antara saudara suami istri yang masih menyimpan dendam, sakit hati karena dikecewakan? Kalau tetap berlaku seperti itu, kasih yang besar dari Allah Bapa, saudara tidak akan nikmati. Perhatikan baik-baik. Saudara menghadap Allah, kita bareng-bareng menghadap Allah saat ini. Saudara siap mengampuni? Saudara siap berdamai dengan sesama? Kalau mau dipulihkan ekonomi saudara, berdamai dengan Bapak Surgawi, terbuka di hadapan Bapak Surgawi, karena di hadapan Dia itu tidak ada yang bisa menutup. Sesi pertama sudah dijelaskan, kuasa kebangkitan itu bisa mendobrak beton sekalipun, didobrak. Pintu tertutup, Kristus bisa masuk di dalamnya. Sampai digambarkan, sekalipun pintu itu pintu baja 1000 meter, sampai digambarkan seperti itu. Kuasa kebangkitan, kalau itu jatah berkat saudara, Kristus itu bisa ngambil ngasihkan kepada saudara. Amin. Ini firman yang saya sampaikan. Karena apa? Hari-hari ini hari yang sulit, saudara. Kalau saudara tidak mengandalkan Tuhan, saudara itu akan mengalami senasib dengan dunia. Tetapi kalau saudara mau berpegang teguh firman Tuhan, seburuk apapun keadaan saudara, kuasa kebangkitan sanggup mengangkat, sanggup memulihkan, sanggup mendatangkan berkat pertolongan. Itu sesi pertama. Sesi kedua, supaya hal itu terjadi, saling mengampuni. Haleluya. Saling mengampuni. Udah itu. Berkat yang ketiga, pemulihan ekonomi akan terjadi. Amin. Sopo sing ora butuh ekonomi? Semua membutuhkan ekonomi. Tapi ingat, sumbernya ini loh, firman. Sumbernya itu Tuhan. Lalu kalau ibadah, utamakan ibadah itu. Benar saudara, benar. Ini saya alami sendiri dalam hidup ini. Ayo kita baca Yohanes, pasal Injil Yohanes 21 ayat
3 mulai. Ya, silakan. Yohanes pasal 21 mulai dari ayat yang ketiga. Begini bunyi firman Tuhan. Diamati tahap demi tahap ya. Terus Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau." ya. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Ya, terus Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Yang pertama murid-murid itu dia sudah ahli menangkap ikan, menjala semalam suntuk. Dikatakan dalam firman ini mereka tidak mendapat apa-apa. Pagi-pagi Yesus berdiri di dekat pantai itu, dan Yesus bersabda, tanya kepada murid-murid, "Anak-anak, adakah padamu lauk pauk?" Tidak ada, Tuhan. Ini bisa komunikasi dia. Ingat, mendengarkan suara gembala dia, mendengarkan. Apa kata Yesus? Tebarkan jalamu di sebelah kanan. Mereka taat menebarkan jala di sebelah kanan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah mereka semalam suntuk tidak menebarkan ke belakang, ke kanan, ke kiri? Sudah ditebarkan ke sana sini. Loh, tadi ikannya kemana? Kita amati di sana. Mereka mendengar suara gembalanya. Dengar dia, ini suara gembala Tuhan Yesus ini. Dia taati, tidak membantah, taati, kabyur di sana. Ditarik itu, berat karena penuhnya ikan. Setelah itu ini kepekaan, mendengarkan dalam alam roh, jiwa roh, mendengarkan. Setelah itu ayat 7, kepekaan lagi. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Nah, ini amati saudara. Murid yang dikasih itu namanya Yohanes. Dia selalu dekat dengan Tuhan. Saat Yesus belum disalib, dia selalu dempel, dekat dengan Tuhan. Yesus mengasihi dia. Saat itu dia mendengar dan melihat itu Tuhan itu. Setelah itu disampaikan pada Petrus, Petrus baru, "Oh ya, saya turun mendekat pada Yesus." Jadi untuk kepekaan mendengar suara Tuhan itu satu sama lain berbeda. Satu sama lain itu berbeda, sekalipun itu pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, tinggal perjuangan mereka, kedekatan mereka, berusaha mendekat pada Tuhan itu berbeda-beda. Setelah Yohanes itu melihat itu Tuhan, Petrus, "Oh iya, saya turun." Apakah Petrus tidak melihat? Petrus melihat. Tapi kepekaan batin lebih peka Yohanes. Sebab itu yang namanya Yohanes pelajari ini. Pelajari muridnya Yesus. Betul, pelajari. Saya juga ngasih nama Daud. Pada yang dibaptis itu Sabta Brata. Namanya Daud Sabta Brata Panuntun.
Ini Birsa Yosef Pratama. Itu kan sudah ada lah, jangan ini. Ini jadi nama baptisnya. Apa arti Yosef? Yusuf itu orangnya menjaga kesucian hati, kepribadian bagus, giat bekerja, giat berdoa, giat beribadah, sekalipun sendiri. Saya itu dalam minggu ini, saat Yusuf itu ibadahnya bagaimana? Dia sendirian. Saudara-saudara membuang dia, mau mencekik dia, mau membunuh dia, bahkan mengabarkan bahwa Yusuf itu sudah mati. Tetapi Yusuf yang di dalamnya itu wahyu Allah sejak umur 17. Ada panggilan Allah, ada firman, ada hikmat, makrifat. Sekalipun kondisi dihimpit, Tuhan selalu menyertai Yusuf. Mengapa? Yusuf menjaga kesucian hati. Sekalipun difitnah, Yusuf tenang, tidak membela diri. Aku tidak melakukan, enggak, dia diam aja. Masukkan penjara. Kepala penjara menyayangi Yusuf, mempercayai Yusuf. Pertanyaannya, apa yang membuat kepala penjara ini langsung percaya Yusuf? Pancaran dari hati. Jadi kalau orang itu jujur dan tidaknya bisa kelihatan dari raut muka, dari matanya udah kelihatan. Amin. Tapi kalau mau memiliki kepekaan seperti Yohanes, dekat dia. Nah setelah itu, kalau Petrus itu berani langsung bertindak, kalau tahu langsung bertindak, kan beda lagi toh. Nah terus ayat 8. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Nah sekarang ayat 9, Tuhan itu menyediakan. Pertama apa? Murid-murid mendengarkan suara Tuhan, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan menangkap. Hatinya tidak memberontak. Tadi sudah tak taburkan, semalam suntuk tidak dapat, tapi karena suara Tuhan yang perintah, dia taat, langsung tebarkan. Ini ekonominya dipulihkan. Belum cukup itu, ayat 9. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Ikan dan roti itu apa? Untuk kebutuhan tubuh. Allah itu menyediakan. Amin. Pujian tadi kata bahwa dia hidup, ada hari esok. Rasa khawatir, hari esok ada. Tuhan menyediakan. Amin. Ini keajaiban. Tidak usah bertanya, Tuhan apinya dari mana? Dia itu sang maha api. Kalau dia berbicara, ada api, arang dan api di situ. Saudara jangan berpikir apinya kecil, apinya membara itu. Bisa untuk membakar ikan, bisa membakar roti. Rotinya dari mana? Saudaraku yang kasih Tuhan, burung gagak pun dipakai oleh Tuhan untuk memelihara Elia, burung gagak. Dan burung itu juga diperintah untuk membawa daging. Burung gagak, saudara. Coba bayangkan, tenangkan hatimu, percaya firman Sang Maha Ada ini. Sebetulnya kalau mau ya saudara, mau, dan saudara juga mau, ikuti petunjuk firman ini. Dia bisa mendatangkan sekalipun saudara tidak kenal itu siapa, dapat dipakai oleh Tuhan. Bisa dipakai Tuhan untuk mendatangkan apa? Pemeliharaan dari Tuhan. Saudara percaya ada hari esok? Amin. Rotinya sudah habis,
dan burung gagak sudah tidak ngirim roti, airnya sudah habis. Tuhan perintahkan, Elia, kamu pergi ke Sarfat. Di sana ada janda, minta aja roti sana dan air minum. Janda Sarfat diminta roti. Apakah dia lumbung rotinya banyak? Ternyata tinggal segenggam. Minyak dibuli-buli tinggal sedikit. Dia juga terus terang, jujur, Nabi Allah. Aku terus terang ya, di rumahku itu tinggal tepung segenggam dan minyak dibuli itu tinggal setetes. Ini loh, aku ngumpulkan kayu bakar. Setelah aku makan ini, aku dan anakku akan mati. Sudah tidak ada harapan lagi. Tetapi Elia, yo silakan. Tapi buatkan dulu untuk aku roti bundar kecil. Setelah itu kamu buat untukku dan untuk anakmu. Lagi di pelajaran ini, janda Sarfat itu taat seperti murid Kristus. Bagaimana firman-Nya? Buat dulu untukmu, untukku, dan untuk kamu dan untuk anakmu. Karena firman Tuhan katakan, tepung dibuli-buli itu tidak akan habis sampai turun hujan, sampai nanam, panen, barulah di situ habis tepung. Karena sudah panen. Kuncinya di mana? Taat, saudara. Nabi Elia taat, janda Sarfat taat, murid Kristus taat. Oh haleluya, kalau mau taat itu tiada yang mustahil bagi dia. Sampai orang yang percaya mengatakan tiada mustahil bagi dia. Ya kan pujian itu lama dari dijadikan itu. Bagaimana lagunya? Tiada mustahil bagi dia. Tambah lagi, gagah perkasa dia, pencipta alam semesta. Amin. Amin. Gagah perkasa dia, pencipta alam. Kuncinya di mana ini? Taat, saudara. Waktunya ibadah, jangan bilang aku sibuk ini dan itu. Orang no alasan bagi Tuhan. Sebab itu ada hari Sabat. Kuduskanlah hari Sabat. 6 hari kamu bekerja, 1 hari untuk Tuhan. Hari ke-7 dikuduskan untuk Tuhan. Tuhan memberkati hari ke-7. Kalau mau muji Tuhan, silakan muji Tuhan. Tidak usah ini bebannya dibuang dulu. Bukan berarti tidak ingat hutang, bayar hutang. Tapi di saat memuji Tuhan, lepaskan itu. Di tengah kita ini Tuhan hadir. Amin. Tuhan hadir, tidak usah sedih nanti putuku priwe. Lah putunya ya pas waktunya makan-makan, waktunya sekolah-sekolah, waktunya wisuda-wisuda, rasa dipikir. Sudah ada yang mikir sendiri kok. Ya kan? Sebagai kakek nenek, cukuplah berdoa. Kekasih surga ini selalu hadir, menolong, menyediakan. Haleluya. Di pinggir pantai tersedia. Di situ apa yang dipakai untuk membakar? Arang itu. Api arang itu ada di situ. Kan enak itu. Ibu-ibu yang suka masak itu. Kalau ikan daging itu dibakar dengan api arang lebih enak atau lebih sedap itu. Itu Yesus sediakan. Hari ini sediakan. Hari Yesus sediakan ibu-ibu untuk anak cucu cicitmu disediakan semuanya. Ekonomi dipulihkan, kenapa? Kuasa kebangkitan. Sekalipun di dasar laut, sekalipun ditutup dengan baja apapun bisa patah. Saudara baca ya. Dalam Ulangan pasal 28 ayat 23 di sana apa? Kalau melanggar firman apa? Kalau taat apa? Silakan. Ulangan pasal 28 ayat 23.
Ulangan pasal 23 ayat Ulangan 28 ayat 23. Ulangan 28 ayat yang ke-23, begini bunyi firman Tuhan. Ya. Juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga, dan tanah yang di bawah pun menjadi besi. Nah, ini saudara, kalau tidak taat dengan firman itu, langit itu menjadi tembaga. Ini tanah menjadi besi. Sebab itu kalau taat dengan firman, palang-palang besi dipatahkan, pintu-pintu tembaga dipecahkan oleh tangan Allah yang Maha Kuasa yang berlumuran darah Kristus itu. Amin. Ini haleluya, dipecahkan. Sebab itu sampai keyakinan Abraham itu tidak ada dasar untuk berharap, tetapi Abraham tetap berharap kepada janji-janji Allah, bahwa Allah itu berkuasa menepati, mewujudi apa yang Dia janjikan. Terhadap janji Allah, Abraham tidak lemah, tidak putus asa. Terus Abraham itu melongo. Apa bahasa lainnya itu? Kami tengah beda lagi. Jadi pandangannya kosong. Bagaimana ini bisa terjadi nanti? Hidupnya penuh pertanyaan. Kalau Abraham enggak, Abraham tatapannya fokus kepada Sang Maha Cahaya. Dia Sang Kristus. Kristus katakan, akulah terang dunia. Tertulis di mana itu? Ya, Yohanes 8 ayat 12. Akulah terang dunia. Abraham natapnya ke sana. Mengapa? Ada terang dari Allah. Sekalipun gelap, pandang terus Dia Sang Maha Cahaya itu. Sampai Raja Daud katakan, firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Itu firman. Kalau mandang firman, gelap jadi terang, sulit jadi mudah. Karena kepada bersama Sang Maha Pencipta, Sang Maha Ada. Baca firman. Kalau kurang terang, saudara yang punya HP, ini kan bisa dibesarkan hurufnya, ya kan? Kalau tidak punya HP yang Android, ini dibaca ini kalau pagi seperti kan lebih terang di luar daripada terangnya lampu, ya kan? Dulu almarhum kakek Selarja itu kalau baca firman itu pagi-pagi di luar, terangnya matahari. Saudara mau dipulihkan ekonominya? Taat, dan taat. Tidak ada lain lagi. Utamakan Tuhan. Nah, kita kembali lagi pada sana, Yohanes tadi. Setelah itu Tuhan Yesus Kristus makan bersama-sama. Ya, makan bersama-sama dengan murid-murid itu. Bersama-sama disediakan. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu, dibakar di situ. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu dan ke darat penuh ikan-ikan besar. Jadi ikannya bukan ikan kecil, ikan-ikan besar. Ya terus 153 ekor banyaknya. Ya, 130. 153
153 ekor. Jualannya besar itu. Tidak robek, kenapa? Kuasa Tuhan. Nah, berarti penyertaan Tuhan. Jadi nanti kalau ekonomi saudara, usaha saudara itu semakin dipenuhi di situ, dipenuhi dagangan-dagangan. Sangkupannya kan dengan dagangan. Saudara diberi kemampuan untuk mengelola, kuasa Tuhan menyertai seperti jalan ini. Tapi kuncinya taat, dan taat. Saudara percaya ini? Aku percaya banget itu akan terjadi, saudara. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Nah, inilah kebutuhan sehari-hari. Pagi-pagi ini aku lapar kayak ini. Cari makanan ada. Silakan sarapan papi. Silakan sarapan mami. Kan saling memberikan, menyapa, serumah itu saling menyapa. Dan satu rumah bermusuhan ya rezekinya adoh. Ya kan? Mazmur 133. Di tengah-tengah kerukunan Tuhan memerintahkan berkat. Amin. Kunci saudara, kita baca dulu sana. Kunci untuk ekonomi dipulihkan di situ. Jangan dilalaikan itu. Mazmur 133. Ya. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian sejarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ini Daud, nyanyian siarah Daud. Sebab itu yang namanya Daud harus suka menyanyi, suka menyembah Tuhan, menari bagi Tuhan. Amin. Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Satu rumah rukun. Ya, lanjut. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Yes. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Minyak itu bicara kuasa Roh Kudus diturunkan. Terus Tuhan memerintahkan berkat-berkat secara ekonomi, diperintah datang. Di mana? Di tengah-tengah orang yang suka rukun. Rukun dan rukun. Mengapa dikatakan rukun dan rukun? Di rumah rukun, di dalam usaha rukun, di lingkungan rukun. Ya, terus kita kembali lagi ke sana. Jadi kita baca Yosua pasal yang ke-1 ayat 8. Begini bunyi firman Tuhan. Janganlah kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Apa saudara? Memperkatakan kitab Taurat. Taurat itu firman, diperkatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus itu firman yang menjadi manusia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku diberkati. Tubuh, jiwa, rohku sehat. Bangun tidur itu, mau tidur, mengucap syukur, terima kasih Tuhan atas anugerah tubuh, jiwa, rohku sehat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidupku diberkati, usahaku diberkati, diperkatakan
Siapa yang memperkatakan? Mulut. Hati percaya, mulut memperkatakan. Mulutnya siapa? Setiap pribadi punya mulut. Ya enggak? Jujur aja. Sekarang kalau dikatakan setiap pribadi punya mulut, berarti setiap pribadi punya iman, percaya Tuhan menyertai. Tidak ketergantungan dengan sesama, tidak. Berdiri di hadapan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau penolongku. Wah ini masuklah seperti firman. Engkau penolongku, engkau pembelaku. Ini diperkatakan. Renungkan itu firman. Masuk renungkan firman. Ingat loh firman ini. Siapa yang pernah menjalin firman? Hidupnya saat mengalami kesulitan, Tuhan memulihkan, Tuhan menepati janji-janji. Renungkan itu. Hidupnya Daud, hidupnya Salomo, hidupnya Abraham, hidupnya Musa. Bagaimana orang pilihan sekalipun mau dicekik, kalau Tuhan memilih dan punya rencana, tetap dipelihara oleh Tuhan. Renungkan itu. Dan itu pun akan terjadi dalam kehidupan saudara. Mengenai berhasil dengan beruntung. Keberhasilan itu kata-kata relatif. Ukurannya satu sama lain tidak sama. Tapi mengenai keberuntungan, sekalipun dilihat itu remeh, kecil yang dikerjakan, tapi mendatangkan keberuntungan, mendatangkan keberuntungan dalam hidupnya. Ini apa? Karena firman, saudara. Isai itu punya anak 8. Kakak-kakaknya Daud itu menjadi tentara. Tentaranya Raja Saul. Yang beruntung banget di situ siapa? Daud lebih beruntung. Sekalipun tidak diperhitungkan oleh keluarganya, saudaranya, Daud lebih beruntung karena mendapatkan urapan. Dia diurapi menjadi raja. Karena pengurapan itu dia berani menghadapi Goliat yang gagah perkasa. Kakak-kakaknya Daud, tentara-tentara Israel tidak berani. Saat Daud itu diperintah orang tuanya, Daud, kamu datangi kakakmu. Bekalnya kakakmu sudah habis ini. Taat dia. Ini loh ketaatan. Dia rendah hati, dah datang sana. Kirim bekal untuk kakak. Di saat ini, di saat itu, Goliat itu suara menggelegar. Siapa tentara Israel berani menghadapi aku? Ini loh Daud yang biasa memelihara kambing domba cuma 2-3 ekor. Kupingnya itu panas. Siapa dia menghina tentara Allah, barisan tentara, akan ku hadapi dia. Kakaknya bilang apa? Hei, aku tahu keadaanmu seperti apa. Udah kamu pulang saja. Tetapi roh yang di dalam diri Daud membara. Dia turun ke lahan ya. Arena peperangan itu. Bilangnya bagaimana? Kamu menghadapi aku, Daud. Kulihat. Apakah aku anjing? Kamu bawa tongkat itu. Daud jawabnya gimana? Kamu menghadapi aku dengan tombak, lembing dan sebagainya. Aku menghadapi kamu, hai Goliat. Demi nama Tuhan, hari ini juga kepalamu akan kupenggal dan dagingmu dimakan burung-burung. Wah, ini berani kan? Karena apa? Kuasa Roh Kudus yang dia dapatkan lewat pengurapan.
Nabi Samuel yang saat itu mengurapi dia. Ayo maju sekarang. Pengalaman Daud menghadapi singa, beruang, harimau di saat mau mengusik kambing dombanya. Ambillah ketapel itu. Kalau zaman dulu itu bandil itu yang bukan pelintang ya, bandil gitu. Dilemparkan gitu. Dalam nama Allah Israel. Saat itu jatuh, tersungkur itu, geblak itu, terjerumus ke depan gitu, kepala Goliat. Daud lari, ambillah pedangnya itu, dipenggal kepala Goliat, ambil kepala. Seperti perkataan Daud. Hari ini akan kupenggal kepalamu Daud, tubuh makan dipangan burung-burung. Terjadi. Sebab itu sebagai orang yang taat kepada firman, hati-hati dengan mulut, dengan lidah kalau mengatakan. Perkatakan yang positif seperti Markus pasal 11 ayat 23. Asal kamu tidak bimbang tapi percaya bahwa apa yang kamu katakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi bagimu. Itu siapa yang bicara? Yesus Kristus Sang Sabda. Ayo perkatakan yang positif. Amin. Ayat 24 Markus 11 itu. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Apalagi itu? Percaya. Tapi kuncinya ayat 25-26. Kalau kamu mau berdoa sujud, berdiri berdoa, ampuni dahulu sesamamu. Kalau ada yang jengkel gawe nek hatimu, ampuni. Ingat dia dulu pernah berbuat baik. Ingat dulu juga pernah menolong hidupmu. Kan begitu toh? Nah, ingat dosa-dosamu di hadapan Allah itu besar. Bapakmu di surga mengampuni. Amin. Ayat 26. Kalau kamu berkeras hati tidak akan mengampuni, Bapakmu di surga juga tidak akan mengampuni. Lebih baik mengampuni. Supaya apa? Ekonominya dipulihkan, usahanya dipulihkan. Taat dan taat. Haleluya. Mau berdamai, mau mengampuni, mau diberkati, wah mau banget. Iya kan, mau banget. Kita nyanyikan pujian firman beri berkat untuk kita. Sungguh dahsyat perlindungan daripada. Saudara percaya perlindungan Tuhan dahsyat? Wah luar biasa dia. Semuanya sehat? Semua sehat? Tubuh, jiwa, dan roh sehat. Ekonomi sehat? Amin. Iman aja saudara. Iman aja. Ekonomi saudara dipulihkan. Amin. Yes. Mantap ya. Sungguh dahsyat perlindungan daripada. Daripada
dosa-dosa anak-anakmu Tuhan ampuni. Yang tidak berkumpul saat itu ampuni. Basuh dengan kuasa darah-Mu, hapus dan terangi dengan Roh Kudus-Mu, dengan kuasa firman-Mu. Setiap pribadi kami hadir di hadapan Tuhan, dihapus segala dosa-dosanya, dipulihkan ekonominya, pekerjaannya, dipulihkan, diberkati seperti Engkau memulihkan, memberkati murid-murid Kristus. Kami pun diberkati Tuhan. Tuhan yang sanggup mendatangkan, Tuhan yang sudah membuka pintu-pintu berkat. Setiap pintu berkat, pintu pertolongan dibukakan. Kedahsyatan kuasa bilur Yesus Kristus yang sakit sembuh, sehat segar bukan, hidup sampai Tuhan datang. Dipulihkan setiap pribadi, dipulihkan setiap pribadi yang bermasalah mengenai jantung, ginjal, Tuhan jamah, paru-paru sehat, pencernaan sehat, ginjalnya sehat, pankreasnya sehat. Pengampunan dari Tuhan turun saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami di sini mengandalkan Tuhan. Kekuatan kedahsyatan ada bersama kami. Seperti Engkau menyertai murid-murid Kristus, Engkau pun saat ini menyertai setiap pribadi kami berlipat kali ganda. Kuasa Roh itu double porsi, berkatnya berlipat-lipat kali ganda. Untuk pembangunan kesatuan organisme tubuh Kristen Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa, Engkau memberkati perjamuan kudus roti dan anggur, Engkau berkati dengan kuasa-Mu. Seiring kami makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan, yang kami imani, yang kami doakan, Engkau mengabulkan.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, imam yang mulai berkati dengan kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Perlindungan daripadamu, Junjung tinggi korban Kristus, manfaatkan korban Kristus untuk hidupmu, hidup benar, suci, kudus di hadapan Tuhan, mentaati firman. Dan ketika mereka sudah makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan bersama-sama. Kita kacauan minuman yang bersih tetes darah Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maha suci Bapa surga, kekuatan, kedahsyatan, kuasa perjamuan suci, yaitu tubuh dan darahmu, kuasa bilur-bilurmu, kuasa kebangkitan menyatu dalam hidup kami, kemuliaan, keagungan, kejayaan Tuhan menyatu menyertai anak-anakmu, membuat mereka berhasil, beruntung setiap dikerjakan. Firman-Mu menjadi berkat untuk kami. Kami serahkan seluruh persembahan bersama kami di hadapan Tuhan, baik 1/10 milik Tuhan,
persembahan ucapan syukur, persembahan sukarela kami unjukkan kepada Tuhan Maha memberkati setiap anak. Engkau membuka tingkap-tingkap langit, pintu-pintu berkat Tuhan bukakan, Tuhan datangkan dari berbagai penjuru. Terima kasih Bapa, berkati bangsa dan negara Indonesia, pejabat-pejabat negara diberkati Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, dari kekasih Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali, tetaplah dalam naungan kasih dan rahmat-Nya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba terima berkat-berkat ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.